Selamat siang pemirsa, saya Daniel Huta Barat kembali hadir menemani Anda dalam Sumun hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Mahasiswa Dairi unjuk rasa tolak Omnibus Law. Oknum pelempar pendemo dari gedung DPRD Medan diamankan. Ratusan mahasiswa aksi damai di depan kantor DPRD Serdang Bedagai. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumun hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Ratusan mahasiswa yang tergabung dari beberapa organisasi kemahasiswaan melakukan unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Dairi untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan berjalan kaki, ratusan mahasiswa yang tergabung dari beberapa organisasi kemahasiswaan melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Dairi untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam orasinya, mahasiswa menyampaikan poin-poin penting sebagai bentuk penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dan menuntut agar Presiden tidak menandatangani rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Selain itu, para pengunjuk rasa juga meminta DPRD dan Bupati Dairi bersedia menjadi perpanjangan tangan untuk membatalkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dan menuntut diadakannya judicial review Mahkamah Konstitusi terhadap putusan DPR RI terkait putusan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Poin-poin pertama kita itu untuk mendesak DPRD Dairi mengeluarkan surat rekomendasi penolakan tentang RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Jadi harapannya kepada Bapak Bupati juga, Bapak Bupati Dairi untuk mengeluarkan surat tersebut penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah diputuskan kemarin. Biarlah undang-undang tersebut menjadi undang-undang yang tidak ditandatangani. Nasib Sihombing sebagai anggota DPRD Kabupaten Dairi fraksi Nasdem yang hadir di hadapan aksi demo menyampaikan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan diterima dan akan disampaikan ke pimpinan dan segera dilakukan tanggapan. Tanggapan dari saya pribadi, anggota DPRD Kabupaten Dairi, itu sah-sah saja. Karena wadah lembaga ini adalah menampung aspirasi masyarakat, bukan berarti hanya menampung aspirasi tingkat kepentingan keperluan Kabupaten Dairi, tapi skala nasional. Itu dia. Ini kan jam kerja ini, Pak. Jam kerja. Sebanyak 35 DPR, kenapa cuma dari Abang sendiri yang angkat? Kebetulan ada agenda DPRD yang sudah diparipurnakan. Dan kebetulan saya pribadi tidak ikut dalam agenda tersebut, dan beruntung juga ada yang mewakili lembaga DPRD ini, saya pribadi yang hadir. Pentanio Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, aksi menolak Undang-Undang Cipta Kerja masih terus berlangsung di berbagai daerah di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Ratusan mahasiswa mendatangi kantor DPRD setempat untuk menolak Omnibus Law. Ratusan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara berunjuk rasa di kantor DPRD setempat. Aksi dimulai dengan long march dari simpang kantor Bupati Langkat menuju kantor DPRD. Dengan membawa spanduk dan poster tuntutan, para mahasiswa ini mengecam pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Menurut mereka, Undang-Undang Cipta Kerja merugikan masyarakat, khususnya para buruh dan pekerja. Mereka juga menuding anggota DPR RI tidak peduli terhadap nasib rakyat dan hanya mementingkan kepentingan pengusaha. Dalam aksinya, para pengunjuk rasa juga menuntut agar DPRD Langkat menandatangani petisi menolak Undang-Undang Cipta Kerja dan mengirimkannya secara resmi ke DPR RI. Aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa ini dikawal ketat polisi, bahkan Kapolres Langkat AKBP Edi Sinulinga ikut naik ke atas podium orasi untuk mengatur pengunjuk rasa.
Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Untuk menekan penyebaran COVID-19 dan menindaklanjuti kunjungan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi ke Pulau Nias pada bulan September 2020 lalu, maka hingga saat ini petugas gabungan yang ada di pusat kota Gunung Sitoli dan di beberapa daerah lainnya yang ada di Pulau Nias masih terus melakukan operasi justisi. Pada operasi justisi, setiap warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan tidak dapat ditolerir lagi oleh para petugas gabungan. Bagi warga yang tidak mengenakan masker, langsung diberikan sanksi di tempat sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi sebelumnya. Bagi warga yang masih mengabaikan protokol kesehatan di Pulau Nias, khususnya pengendara yang keluar rumah dan tidak mengenakan masker, diberi pilihan oleh petugas diantaranya sanksi sosial berupa push-up, memungut sampah, atau membayar sanksi denda Rp100.000. Warga yang terjaring pada operasi justisi tersebut kebanyakan lebih memilih sanksi sosial seperti push-up dan memungut sampah di sekitaran ruas jalan raya. Dan saat ini di Pulau Nias tidak hanya operasi justisi saja yang masih dijalankan, bahkan swab tes massal juga dilakukan oleh Satgas COVID-19 Kepulauan Nias. Di pintu masuk Pulau Nias seperti bandara dan pelabuhan laut, terus diperketat pemeriksaan oleh petugas dan diwajibkan bagi setiap penumpang tujuan Nias dan sebaliknya untuk menunjukkan keterangan swab test. Pemberlakuan sanksi, Pak, pemberlakuan sanksi bagi yang Justisi melanggar tadi sudah dilakukan. Tahap pertama teguran, yang kedua secara fisik melakukan kegiatan sosial, yang ketiga denda dia. Tidak menggunakan masker, dendanya Rp100.000. Augo Manuzega melaporkan untuk Evarina TV. Oknum pelempar pendemo dari gedung DPRD Medan diamankan. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, oknum pelempar batu dari atas gedung DPRD Medan terhadap para pengunjuk rasa dan pembakar mobil dinas saat berlangsung aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja di DPRD Sumatera Utara, kini sudah diamankan pihak kepolisian. Pihak kepolisian telah mengamankan 27 pendemo yang terlibat kerusuhan yang menjurus pada tindakan anarkis saat berlangsung unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja di Medan. Dari 27 yang diamankan terdiri dari 2 pelaku pembakaran mobil dinas Polri, 2 pelaku pelemparan yang diduga dilakukan oknum keamanan kantor DPRD Medan, 2 pemilik bom molotov dan 1 kepemilikan senjata tajam, dan sisanya pelaku pelemparan terhadap petugas kepolisian. Untuk pelemparan massa unjuk rasa yang dilakukan 2 orang dari atas gedung kantor DPRD Medan, hingga kini masih dalam pemeriksaan intensif di Polrestabes Medan dan akan ditetapkan sebagai tersangka bila terbukti bersalah. Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin dalam keterangannya memastikan pelaku pelemparan di atas gedung DPRD Kota Medan bukan aparat kepolisian seperti yang ada di dalam video viral tersebut. Ada 36 yang masih dalam perawatan, 6 orang. Yang lain sudah pulang karena hanya luka-luka kena batu. Nah, kemudian rekan-rekan kalau ingat ada beberapa mobil yang dibakar. Mobil dinas kami ada yang terbakar 1, mobil dinas Pemprov ada 1 digulingkan. Kami sudah berhasil menindak dan menangkap pelakunya 2 orang. Akan kita kembangkan untuk mencari pelaku yang lain, khususnya pembakaran terhadap kendaraan dinas. Kita akan kenakan dia pasal 170 KUH pidana kekerasan terhadap barang ataupun terhadap orang. Kira-kira itu updating situasi yang sampai sekarang ini. Nah, yang kemarin tanggal 9 unjuk rasanya berlangsung tidak anarkis. Di mana yang bisa kita amankan waktu itu 469.
5 kita naikkan sidik karena ada kasus sajam 3 dan bom molotov 2. Dari yang membawa bom molotov ini disekenariokan akan terjadi chaos. Tapi karena perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa, maka kita terhindar dari terjadinya pembakaran itu. Rencana-rencana aksi mereka memang ada yang disusupi oleh kelompok tertentu dan disekenariokan akan terjadi penjarahan. Itulah yang terjadi di Medan Selasa kemarin. Tetapi dengan kesigapan anggota kita, dengan dibantu elemen masyarakat, dibantu TNI, penjarahan itu tidak terjadi. Mohon dukungan kepada kasih penanganan unjuk rasa. Dan saya tegaskan bahwa pelaku pelemparan di kantor DPRD Kota Medan bukan polisi. Sekarang oknum yang melakukan pelemparan sedang diperiksa di Polrestabes Medan. Artinya sudah ditangkap Pak yang Sudah ditangkap. siapa Pak? Oknum itu tokoh masyarakat Sumatera Utara. Nanti kita setelah ada alat buktinya kita akan rilis. Tapi sementara sudah diperiksa oleh Polrestabes Medan. Berapa orang Pak? Apakah dia 2 juga, orang. Apakah dia juga dalang dari semua kegiatan? Dia hanya sebagian kecil saja. Untuk dalang yang kita tidak bisa identifikasi, dia belum ada kaitannya dengan kelompok yang mendesain kegiatan ini. Kapolda Sumut mengatakan peristiwa kerusuhan pasca demo anarkis menolak Undang-Undang Cipta Kerja di Medan, puluhan personel mengalami luka akibat lemparan batu. Hingga Sabtu siang, 6 personel Polri yang mengalami luka serius masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, sejumlah kelompok massa, terutama mahasiswa dan pelajar, berunjuk rasa di sejumlah titik di Medan beberapa waktu lalu. Namun pada hari kedua unjuk rasa, polisi berhasil mengamankan sejumlah senjata tajam dan bom molotov dari para pendemo. Beginilah aksi kejar-kejaran polisi dengan sejumlah pelajar di sekitar lokasi stasiun kereta api Medan dan Lapangan Merdeka pada Jumat siang. Sebelumnya ratusan massa berkumpul di Lapangan Merdeka dan beberapa lokasi lainnya di Medan, sebelum bergabung dengan massa lainnya di depan gedung DPRD Sumatera Utara untuk berunjuk rasa. Tak ingin aksi berujung anarkis, polisi memeriksa sejumlah pelajar. Aksi kejar-kejaran dengan polisi pun terjadi. Beberapa orang ditangkap dan tas mereka diperiksa satu persatu oleh personel Polsek Medan Timur. Dari penggeledahan itu, polisi menemukan bom molotov dari dalam tas salah seorang pelajar. Bahkan ada yang kedapatan membawa senjata tajam menyerupai samurai. Saat ini beberapa pelajar telah diamankan, berikut dengan sejumlah barang bukti molotov dan senjata tajam yang mereka bawa. Penyekatan bagi pelajar yang akan berunjuk rasa di seputaran Jalan Jawa sampai dengan Jalan Veteran. Kita mendapatkan anak-anak di bawah umur yang masih pelajar 105 orang. Dan kita ketemukan 2 bom molotov serta handphone yang seruan untuk mengajak berdemo dan titik kumpul di Lapangan Merdeka. Rencananya mau kemana orang itu Bang dan mau lakukan aksi apa Bang? Yang rencananya mereka berunjuk rasa, titik kumpulnya di Lapangan Merdeka, ada hasil seruan dari handphone mereka. Sementara pada aksi demo hari pertama Kamis kemarin, polisi mengamankan 258 orang yang sebagian besar mahasiswa dan pelajar. Sementara pada hari kedua ini, polisi mengamankan lebih dari 100 orang. Mereka menjalani pemeriksaan intensif di Polda Sumut. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rina TV. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Jalan C4 Rube 4, Kecamatan C4 Rube di Kabupaten Pakpak Barat, kondisinya rusak parah. Rusak parahnya jalan kecamatan mengganggu keselamatan jiwa sejumlah warga. Beginilah kondisi jalan C4 Rube 4 yang ada di Kecamatan C4 Rube di Kabupaten Pakpak Barat, Sumatera Utara. Kondisinya rusak parah.
Selain itu, sepanjang jalan dipenuhi lubang yang mengancam keselamatan pengendara, baik roda 2 maupun roda 4. Panjang kerusakan jalan ini diperkirakan mencapai puluhan kilometer, apalagi di saat musim hujan, jalan licin sehingga sulit dilalui oleh kendaraan. Warga mengeluh dengan kondisi ini sudah puluhan tahun, tak kunjung ada perhatian serius dari pemerintah setempat, sehingga mengakibatkan perekonomian warga sekitar semakin terpuruk. Padahal jalan inilah satu-satunya bagi warga untuk mengangkut hasil bumi untuk dijual. Dalam hal ini, warga setempat meminta perhatian pemerintah agar segera memperbaiki jalan. Dengan begitu, roda perekonomian warga sekitar dapat lebih berkembang. Sebab nawacita Presiden Republik Indonesia membangun dari desa. Udah lama kali sebetulnya diresahkan masyarakat jalan kayak gini. Terus berlobang-lobang banyak, kebanyakan orang jatuh di jalan kita ini. Apakah udah pernah diajukan itu ke pemerintah untuk diperbaiki jalan ini, Pak? Itu diajukan udah hampir setiap tahun kami ajukan sebetulnya ke pemerintah. Tapi belum ada tanggapan pemerintah ku tengok. Apa harapannya ke depan ini, Pak? Harapan kami selaku masyarakat supaya jalan kami diperhatikan pemerintah. Supaya hasil bumi kami dari sini bisa diangkut ke kabupaten serta ke provinsi. Jadi harapan kami masyarakat untuk bisalah diapakan jalan kami ini diperbaiki tahun ini. Petro Citra Cibro melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, seratusan mahasiswa Kabupaten Serdang Bedagai menggelar aksi damai di depan kantor DPRD Kabupaten Serdang Bedagai. Mereka menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Dengan membawa spanduk dan poster bertuliskan penolakan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, seratusan mahasiswa ini melakukan aksi di depan kantor DPRD Sergai untuk menyampaikan sikap penolakan. Aksi tersebut mendapat pengawalan ketat dari Polres Serdang Bedagai. Dalam orasinya, Koordinator Aksi Andri Saragi menegaskan, mahasiswa menolak Undang-Undang Cipta Kerja dan meminta DPR RI untuk meninjau kembali undang-undang yang telah disahkan tersebut. Ketua DPRD Sergai Rizky Ramadan Hasibuan yang menerima kedatangan para mahasiswa tersebut mengatakan, seluruh anggota DPRD siap menerima aspirasi mahasiswa dalam penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dan akan meneruskan ke pemerintah pusat. Mereka berharap semoga aspirasi tersebut dapat menjadi pertimbangan pemerintah pusat untuk menolak undang-undang tersebut. Usai melakukan aksinya, para mahasiswa pun membubarkan diri dengan tertib. Menolak undang-undang cipta kerja itu karena hari ini kita ketahui undang-undang cipta kerja itu sudah banyak mencederai rakyat Indonesia. Bahwasanya di surat itu kita bertuliskan bahwasanya meminta kepada pimpinan DPR agar kiranya menolak undang-undang cipta kerja itu. Jadi Bang, hasilnya apa tadi Bang? Menerima atau tidak ada? Diterima Bang, tinggal lagi kan yang namanya kan kita juga harus melalui tuntutan kita secara terinci Bang. Dan nanti kiranya beliau juga menunggu hasil diskusi kita atas tuntutan kita Bang. Abdul Balik melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi menarik kali ini pemirsa, seni membentuk tanaman kerdil atau bonsai dari tanaman kelapa semakin digemari di banyak daerah. Di Kalimantan Tengah, komunitas pecinta bonsai kelapa membuktikan tanaman hias ini bisa dibentuk dari berbagai jenis tanaman kelapa. Biasanya semakin unik dan pendek, semakin mahal nilai jual dari bonsai kelapa. Hobi membuat bonsai kelapa semakin berkembang di sejumlah daerah karena unik dan bernilai jual tinggi. Bonsai kelapa bisa dibuat dari beragam jenis tanaman kelapa, seperti kelapa gading, kelapa hibrida, kelapa ulung, dan kelapa hijau.
seperti pada kegiatan komunitas bonsai kelapa Indonesia dari wilayah Kapuas, Pulang Pisau, dan Palangkaraya di Kuala Kapuas Minggu 4 Oktober 2020 lalu. Di halaman Stadion Panunjung Tarung Kuala Kapuas, sebanyak 200 bonsai kelapa dipamerkan dan juga dipasarkan. Harga jual bonsai kelapa bervariasi mulai dari Rp250.000 hingga jutaan rupiah. Semakin unik dan pendek, semakin mahal harga jual bonsai kelapa. Yang ditampilkan di sini apa tadi? Bonsai-bonsai jenis apa? Bonsai-bonsai jenis kelapa gading, kelapa hibrida, kelapa ulung, kelapa hijau, dan bermacam-macam jenis kelapa ada di sini. Rata-rata dan untuk kisaran harga mungkin kisaran aja. Harga ya. Kalau yang masih biasa-biasa di atas 2,5, 250.000. Salah satu kolektor bonsai kelapa adalah Dr. Budi Raharja. Pada kegiatan kali ini, dia membeli bonsai dari 2 jenis tanaman kelapa. Saya mengambil 2 jenis gading ya, gading oren sama gading kelapa bulan ya, gading oren sama gading bulan ya. Sementara untuk mengembangkan hobi lah daripada untuk rumah. Memang hobi bonsai. Hobi bonsai. Pada dasarnya semua jenis tanaman kelapa bisa dijadikan bonsai. Namun sebagian besar perajin bonsai memilih jenis kelapa gading. Pameran bonsai seperti ini dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang ragam tanaman hias bonsai kelapa. Dari Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah, Redianto Tumon, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Danilo Huta Barat mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.